Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Abdori. Saya dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen 17. Saya akan membahas tentang siklus litik dan isogenik. Yang pertama, pengertian siklus litik adalah siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah lisis mengacu pada tahapan akhir dari infeksi, yaitu ketika sel inang bakteri lisis atau pecah dan melepaskan virus-virus baru yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Tahap atau fase siklus litik. Dalam darur litik terdapat 7 fase atau tahap, yaitu fase absorpsi, fase injeksi, fase eklifase, fase sintesis, fase replikasi, fase perakitan, dan fase lisis. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar sebagai berikut. Berikut tahapan-tahapan siklus litik. Yang pertama, fase absorpsi. Virus menempel pada permukaan dinding membran sel inang. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Kedua, fase injeksi. Virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma atau hanya memasukkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Ketiga, fase eklifase. Setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali DNA inang. Materi genetik virus akan mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Keempat, fase sintesis. Setelah virus berhasil mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut, ekor, dan kepala. Yang kelima, fase replikasi. Komponen-komponen virus yang sudah terbentuk pada tahap sintesis kemudian direplikasi dalam jumlah yang sangat banyak. Yang keenam, fase perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Yang ketujuh atau yang terakhir, setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelapasan virus-virus baru. Pengertian siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofage akan membaur dengan sel inang bakteri dengan membentuk profage, sehingga sel inang tidak terlisis rusak setelah akhir masa inkubasi virus. Berikut tahapan lisogenik. Yang pertama, fase absorpsi. Pada tahap ini sama dengan apa yang terjadi pada siklus litik, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Yang kedua, fase injeksi. Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Yang ketiga, fase penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Fase keempat, fase pembelahan. Pada fase ini, profage yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Yang kelima, fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipacu oleh lingkungan sekitar virus, radiasi, atau zat kimia.
Yang keenam, fase eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. Yang ketujuh, fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Yang kedelapan, fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi, digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan proses dan asam nukleat sel inang. Fase ke-9 yaitu fase perakitan. Sama seperti siklus litik. Pada fase sintesis dan replikasi dan mulai memasukkan asam nukleat DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Yang ke-10 atau yang terakhir, tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksklusif dan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang.